Pengemudi bus Cahaya Trans ditetapkan menjadi tersangka kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang di Simpang Susun Tol Krapyak, Semarang. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup serta adanya keterangan saksi ahli. Gilang Iksan Faruk, pengemudi bus Cahaya Trans ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang di Simpang Susun Tol Krapyak, Semarang. Polisi sudah mempunyai 2 alat bukti yang cukup serta adanya keterangan saksi ahli. Gilang yang merupakan supir cadangan ini diduga mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut. Dari hasil penyelidikan unit Laka Lantas Polrestabes Semarang, tersangka menggantikan sopir utama di kilometer 102 rest area Subang, Jawa Barat sebelum terjadinya kecelakaan. Yang bersangkutan tidak sempat mengerem. Dia berupaya untuk mengalihkan persneling dari gigi 6 ke gigi 5, namun tidak sampai tidak keburu, sehingga yang bersangkutan mengambil manuver selanjutnya itu membanding setir ke arah kiri, namun kendaraan sudah terlanjur oleng ke sisi sebelah kanan. atas sejarah kronologi yang menyebutkan mereka sedang mengangkat kejadian Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya, bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan pada Senin 22 Desember lalu pukul setengah 1 pagi. Kecelakaan maut di Simpang Susun Tol Krapyak, Semarang ini menewaskan 16 orang dan menyebabkan 17 orang luka-luka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Kebakaran trafo listrik terjadi di Jalan Sidomoyo, Goden, Yogyakarta. Dalam video amatir terlihat api melahap atap sebuah rumah di pinggir jalan. Kepulan asap membumbung tinggi akibat sebuah trafo terbakar pada Selasa pagi. Kebakaran membuat warga panik dan membuat macet arus lalu lintas. Beruntung tak ada korban akibat kebakaran ini, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Detik-detik kecelakaan diungkap seorang penumpang yang selamat dari maut saat bus terguling di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang. Korban terlempar keluar bus hingga terluka di wajah dan kakinya. Sebanyak 16 orang tewas dalam kecelakaan bus yang terguling di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang. Salah satu penumpang selamat dalam kecelakaan maut tersebut, Suti Adi, mengungkapkan detik-detik terjadinya kecelakaan. Suti Adi yang masih dirawat di RSUD Tugurejo mengaku masih ingat betul peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu. Sutiadi masih sadar dan selamat meski tubuhnya terlempar keluar bus dan mengalami luka di bagian wajah dan kakinya. Krapyak itu turun, tidak ada perlambatan, tidak ada pengalaman. Jadi kencang, ya rasanya nggak ada. Kalau perasaan saya itu saya juga nggak tidur. Jadi tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada perlambatan itu kan, sebenarnya nggak ada. Atau pas muter tikungan itu ini. Kecelakaan bus terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang. Dari total 34 penumpang, 16 penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara 18 lainnya selamat. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Dua korban tewas dalam kecelakaan maut bus di Tol Semarang, ruas Krapyak asal Boyolali, Jawa Tengah, dimakamkan dalam satu liang lahat. Dua korban tersebut merupakan Ayak dan Ana.
Tangis keluarga pecah saat 2 jenazah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus di Tol Semarang ruas Krapia asal Boyolali, Jawa Tengah tiba di rumah duka. Korban yang merupakan bapak dan anak yakni Sugimo dan Anis Munandar langsung disemayamkan ke rumah duka di Desa Banyuduno, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya kedua jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Menurut informasi, ayah dan anak tersebut berangkat ke Jakarta bersama 3 saudara lainnya untuk menghadiri hajatan saudaranya. Saat perjalanan pulang, bus Cahaya Trans yang ditumpangi mengalami kecelakaan maut di Tol Semarang ruas Krapia. Dari kelima orang itu, 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka. Dan korban ini kebetulan ada acara di Jakarta. Ini perjalanan pulang dari Jakarta. Kira-kira jam 1 malam, naik bus kecelakaan di Tol Semarang itu. Sebelumnya bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan pada Senin pukul 12:30 pagi. Dalam insiden ini, 16 orang dilaporkan tewas, sementara sopir bus masih diperiksa di Mapolrestabes Semarang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Diduga cekcok pembagian harta dengan mantan istri, abang ipar di Langkat, Sumatera Utara tega membunuh adik iparnya dengan senjata tajam. Warga mengamuk pelaku yang diamankan polisi. Polisi berupaya melerai amuk warga saat hendak mengamankan pria berusia 53 tahun yang tega membunuh adik iparnya di Dusun 7 Air Panas, Desa Buluh Telang, Padang Tualang, Langkat. Korban ditemukan warga tewas tertelungkup di teras rumah milik kakak kandungnya dan mengalami luka berat pada bagian leher akibat senjata tajam. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam serta pakaian yang dikenakan pelaku dan 1 unit sepeda motor. Peristiwa diduga dipicu oleh permasalahan pribadi antara pelaku dengan mantan istrinya terkait pembagian harta bersama. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan untuk keperluan otopsi. Pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan di Polsek Padang Tualang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Ciamis menggerebek 2 rumah kontrakan gudang penyimpanan minuman keras di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ribuan botol miras berbagai merek yang rencananya akan diedarkan pada libur Natal dan malam pergantian tahun disita oleh polisi. Jajaran Polres Ciamis menggerebek 2 rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan minuman keras di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di salah satu rumah kontrakan, polisi menemukan ratusan dus berisi ribuan botol minuman keras berbagai jenis dan merek. Polisi juga mengamankan seorang pemilik miras. Polisi lalu bergerak ke rumah kontrakan lain yang tak jauh dari lokasi pertama. Hasil penggeledahan, polisi kembali menemukan puluhan dus berisi ratusan botol miras dan botol bekas. Dari 2 lokasi tersebut, sebanyak lebih dari 1.200 botol miras berbagai merek yang rencananya akan diedarkan saat Natal dan Tahun Baru langsung diangkut ke Mapolres Ciamis. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah mengatakan penggerbekan dilakukan sebagai langkah preventif menekan potensi gangguan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kita dari Polres Ciamis telah berhasil mengamankan beredar miras di wilayah Kabupaten Ciamis. Dan sebanyak 1.286 botol berbagai merek miras yang akan rencana diedarkan pada saat Natal dan Tahun Baru nanti. Dan hal ini merupakan antisipasi Polres Ciamis ya dalam upaya untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas serta menjaga kondusivitas di Kabupaten Ciamis. Selain penegakan hukum, Polres Ciamis juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan selama momen Nataru. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.